Halo guys, selamat datang di channel kami guys. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Yuk, yang lagi rebahan, yang lagi makan, yang lagi nongki-nongki sama teman-temannya sambil dengerin cerita horor dari kami. Selamat mendengarkan guys. Gunung Lawu yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur selalu menyimpan misteri. Banyak pendaki yang mengalami kejadian aneh saat menaklukkan puncaknya. Konon, gunung ini dihuni oleh makhluk-makhluk goib. Salah satunya sering diceritakan oleh para pendaki adalah Aul. Tidak begitu banyak yang tahu pasti siapa atau apa itu Aul. Tetapi mereka juga yang pernah bertemu dengannya selalu membawa pulang cerita yang menyeramkan. Malam itu, sekelompok pendaki berjumlah 5 orang, Bimo, Rudi, Anton, Sari, dan Fitri, memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu. Mereka adalah pendaki berpengalaman, tetapi belum pernah mendaki Gunung Lawu sebelumnya. Mereka mendaki melalui jalur Cemoro Sewu, jalur yang dikenal dengan keangkerannya. Sebelum berangkat, seorang penjaga base camp setempat memperingatkan mereka, hati-hati di atas, jangan bicara kasar, dan kalau mendengar suara aneh, jangan pernah menjawab, kata si penjaga dengan tatapan serius. Bimo yang paling pemberani di antara mereka hanya tertawa santai. Santai aja pak, kami sudah biasa naik gunung. Si penjaga hanya menghela napas, seolah tahu bahwa kelompok ini tidak akan mendengarkan nasihatnya. Pendakian mereka berjalan lancar pada awalnya. Langit cerah, udara sejuk, dan jalur cukup jelas. Namun, semakin naik, kabut mulai turun perlahan. Suasana berubah menjadi lebih sunyi, hanya suara ranting yang bergesekan tertiup angin. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba-tiba di pos bayangan yang dikenal sebagai Pasar Dieng. Tempat itu adalah area datar yang sering digunakan para pendaki untuk beristirahat. Namun, menurut cerita, tempat ini bukan pasar biasa melainkan pasar goib, tempat makhluk tak kasat mata berinteraksi. Saat mereka beristirahat, terdengar suara lirih seperti orang bercakap. Suaranya samar, seolah berasal dari kejauhan. Sari menaruh jari di bibirnya. Kalian dengar sesuatu? Semua orang terdiam. Suara itu terdengar lagi, seperti suara orang-orang yang sedang berjualan. Suara tawar-menawar samar dan terdengar di antara kabut. Kita lanjutkan aja ya, jangan lama-lama di sini, kata Anton sedikit gelisah. Mereka pun segera meninggalkan Pasar Dieng, tetapi suasana semakin mencekam. Saat langit mulai gelap, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah area datar sebelum pos Hargo Dalam. Mereka membuat api unggun dan memasak makanan untuk menghangatkan tubuh mereka. Namun saat mereka mulai makan, Fitri tiba-tiba menghentikan sendoknya di udara. Kalian dengar itu, bisiknya. Semua terdiam. Dari dalam hutan terdengar suara seseorang yang memanggil, nadanya dengan lirih. Aul, aul. Suara itu aneh, seperti seseorang memanggil seseorang yang bernama Aul, tetapi juga terasa seperti desisan angin yang menyeramkan. Bimo yang masih menganggap itu semuanya hanya paranoid berteriak, siapa itu? Jangan bercanda ya. Namun tidak ada jawaban, justru suara itu semakin dekat. Aul, aul. Tiba-tiba suara itu berganti menjadi tawa pelan, seperti seseorang yang menertawakan mereka. Kabut di sekitar mereka semakin tebal. Sari mulai menggigil ketakutan. Kita masuk tenda aja, usul Rudi. Mereka pun masuk ke dalam tenda, tetapi ketegangan belum berakhir. Saat mereka berusaha tidur, suara langkah kaki terdengar mengelilingi tenda mereka. Langkahnya pelan, tetapi pasti. Kers, kers. Bimo yang penasaran membuka sedikit pintu tenda dan mengintip keluar. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di tengah kabut, berdiri sosok tinggi dengan tubuh kurus kering, wajahnya pucat dengan mata cekung hitam. Rambutnya panjang, kusut, dan tidak terlihat seperti manusia biasa.
Sosok itu berdiri diam, tetapi bibirnya menyeringai lebar. "Au!" Sosok itu berbisik dengan suara serak. Bimo langsung menutup pintu tenda dengan cepat dan menahan napas. "Kita nggak sendiri," katanya dengan suara gemetar. Mereka semua ketakutan, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Suara langkah kaki terus berputar-putar di sekitar tenda mereka hingga hampir subuh. Saat matahari mulai muncul, mereka memberanikan diri keluar dari tenda. Tidak ada siapa-siapa di luar, tetapi jejak kaki aneh terlihat mengelilingi tenda mereka. Jejak itu bukan jejak manusia biasa, lebih panjang dan dalam. Namun, mereka segera menyadari sesuatu yang lebih buruk. Fitri hilang. Tenda yang ditempati Fitri terbuka dan barang-barangnya masih ada di dalam. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, seolah-olah ia pergi begitu saja tanpa suara. Mereka langsung panik dan berusaha mencarinya. Mereka pun memanggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Sari mulai menangis. "Apa dia dibawa makhluk itu?" bisik Anton ketakutan. Mereka terus mencari hingga akhirnya menemukan jejak Fitri yang mengarah ke hutan. Tanpa pikir panjang, mereka mengikuti jejak kaki Fitri tersebut. Setelah sekian setengah jam berjalan, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka nyaris pingsan. Fitri berdiri di bawah pohon besar, tetapi wajahnya terlihat aneh. Matanya kosong, tubuhnya kaku, dan bibirnya bergerak pelan seolah-olah sedang berbicara sendiri. Sari berlari ke arahnya. "Fit, kamu kenapa?" Namun saat mereka mendekat, Fitri menoleh perlahan. "Kalian dengar nggak?" katanya dengan suara pelan. "What?" tanya Bimo masih waspada. Fitri tersenyum aneh lalu berkata dengan suara yang bukan miliknya. "Dia masih di sini." Tiba-tiba dari balik pepohonan, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Au! Au!" Ketika mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, tanpa pikir panjang mereka menarik Fitri dan berlari sekencang mungkin ke jalur turun. Setelah berlari tanpa henti selama berjam-jam, mereka akhirnya sampai di base camp. Fitri masih linglung dan tubuhnya gemetar hebat. Mereka segera meminta bantuan penjaga base camp yang langsung memberi mereka air dan membacakan doa. "Syukurlah kalian selamat," kata penjaga itu. "Tapi dia mungkin sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya." Mereka tidak pernah membahas kejadian itu lagi. Fitri sendiri membutuhkan waktu lama untuk pulih. Kadang di malam hari ia masih bergumam pelan, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Sejak kejadian itu, mereka semua berhenti mendaki gunung, namun suara itu tetap menghantui mereka. Mereka percaya Aul masih ada di Gunung Lawu dan mencari jiwa-jiwa yang berani menantangnya. Oke, sekian cerita dari saya, cerita Aul di Gunung Lawu. Mungkin ini cerita yang apa ya, yang nyata. Mungkin juga ada yang bilang cerita ini hanya fiktif. Ya, oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.